Sebenarnya anggarannya tidak dianggarkan seperti itu. Kita rumah sakit tidak pegang uang sampai sekarang. Untuk insentif nakes pun kita dari rumah sakit sudah berlapis-lapis verifikasinya, yaitu verifikasi di tingkat rumah sakit, kemudian diverifikasi oleh BPJS, kemudian itu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan lagi. Setelah itu baru turun dananya. Pandemi COVID-19 belum juga mereda, tetapi justru semakin menggila. Masyarakatnya sepertinya makin cuek, padahal upaya pemerintah sudah sangat jelas dan tegas. Dari sisi medis, petugas medis sudah berupaya untuk menyembuhkan, untuk mencegah dan menyembuhkan. Bagaimana sebenarnya COVID ini dulu ketika 6 bulan yang lalu dan hingga saat ini? Kita akan berbincang dengan Dr. Muhammad Sukri Antuke, spesialis paru. Selamat datang, dokter. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, alhamdulillah ini kita sudah lama sebenarnya menginginkan dokter ada di sini, tapi karena kesibukan yang melayani pasien COVID ini, dan alhamdulillah hari ini bisa ada di sini. Ya, dok, ini cemas tidak dengan banyaknya tingkat, jadi semakin meningkat ini pemaparannya semakin tinggi di paparan dari COVID ya, masyarakat yang terpapar COVID-19 di Gorontalo ini semakin tinggi, bahkan jumlah tingkat penyebarannya itu Gorontalo masuk 3 besar ya. Nah, dokter cemas tidak, apalagi melihat masyarakatnya yang semakin cuek. Mereka di warung kopi, di mana-mana, tempat-tempat keramaian, bahkan pesta-pesta, itu ada yang jadi banyak yang jadi sering berkerumun. Itu mereka semakin cuek, seakan-akan menganggap bahwa COVID ini tidak ada. Ya, kalau ditanya cemas ya pasti cemas, apalagi warga Gorontalo itu keluarga kita sendiri. Ya, jadi insya Allah kita bisa melewati ini. Ya, insya Allah vaksinnya segera terbukti ampuh ya, karena sekarang masih fase 3, fase percobaan di manusia langsung. Ya. Kalau penyebaran, yang kalau saya lihat ya dari awal sampai sekarang, yang sekarang ini meningkat ya, bahkan berlipat-lipat kali dibanding yang awal-awal, karena sudah banyak yang terinfeksi dan ini masih menginfeksi ke orang lain. Kawan-kawan kita, keluarga kita akan terinfeksi dari orang-orang, dan ini makin banyak yang menginfeksi. Kalau dulu hanya 1-2 orang yang dari luar daerah, sekarang yang menginfeksi ini ada di lingkungan kita sendiri. Makanya kemarin disarankan oleh Kemenkes, walaupun di rumah pun pakai masker. Itu ya ketua PDPI, karena kita nggak tahu, kita ini dari luar, tiba-tiba kena COVID dari luar, kita bawa ke rumah. Nah, di rumah ini kan mungkin kalau anak-anak siapa ndak pernah keluar lagi, sekarang kan stay of home ini kan orang-orang di rumah terus. Kita yang keluar-keluar ini yang hati-hati, jangan sampai membawa kumannya ke rumah. Nah, itulah makanya masker tetap dipakai terus. Ya, betul. Saya tuh, jadi kan anak-anak itu kan saya tidak mau lagi bawa kemana-mana gitu. Ya. Tapi anak saya protes, ya mama sama aja, kalau mama keluar kemudian bawa virus ke rumah, tetap kita juga yang kena. Ya. Gitu. Dan ini mungkin tidak disadari juga oleh masyarakat, terutama orang-orang yang sudah dewasa, yang punya anak di rumah, mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka keluar, nongkrong di warkop atau pergi ke keramaian, itu pulang ke rumah itu membawa virus. Sementara sampai di rumah pasti langsung memeluk anaknya dan sebagainya. Ya, memang problemnya kita itu di situ. Ini musuh kita ini tidak kelihatan. Jadi kita ke mall misalnya, kita menyentuh misalnya meja, terus di meja itu sebelumnya yang COVID duduk di situ, terus dia sempat batuk. Nah, kok kumannya jatuh di meja, kita sentuh, kita bawa ke rumah. Makanya sekarang itu perketat, Pak Gubernur itu selalu menekankan perketat protokol kesehatan. Jadi sering-seringlah mencuci tangan, supaya kalau kita menyentuh meja yang ada kumannya, begitu kita cuci tangan langsung hilang, bersih. Kalau kita memakai masker, kalau kita terinfeksi, insya Allah tidak menularkan ke orang lain. Karena begitu kita batuk, atau bersin, atau bicara, percikan-percikan yang dari mulut kita itu kenanya di masker, tertahan di masker, tidak sampai
terlempar keluar. Jadi kita mencegah ya. Terus hindari menyentuh mata, hidung, itu protokol-protokol kesehatan yang harus kita tahu ya. Untuk masyarakat yang kita jaga itu sebenarnya yang komorbid. Ya, Saya ada penyakit bawaan ya. ya pengalaman saya di klinik itu, kalau pasiennya masih muda tanpa komorbid, kita itu agak senang merawatnya dan rata-rata ini sembuh. Ya, jadi tidak ada kekhawatiran ketika merawat orang-orang yang tidak punya apa namanya penyakit Komorbid bawaan ya. atau komorbid, Jadi ya. komplikasinya itu jarang. Yang kita jaga itu kan yang punya komorbid, ada diabetes, ada hipertensi, ada penyakit paru bawaan atau jantung bawaan atau paru-paru yang kronis, atau orang-orang yang tua. Nah, orang-orang ini yang kita lindungi sebenarnya, orang-orang ini yang kita lindungi. Jadi kalau anak muda, kadang-kadang mereka itu tidak berpikir panjang. Mereka masih muda, daya tahan tubuhnya bagus. Memang intinya dari penanganan ini adalah proteksi juga, proteksi diri. Jadi kita perkuat imun. Begitu imun kita kuat, insya Allah kita tidak akan sakit. Walaupun terinfeksi. Jadi ada istilah di definisi penyakit itu, yang terinfeksi itu belum tentu sakit. Nah, itulah orang-orang Yang OTG. imunnya kuat, Ya, Iya. OTG itu orang imun kuat tanpa gejala. tanpa gejala. Makanya kemarin waktu klaster-klaster perkantoran itu kan banyak, sampai puluhan-puluhan. Ya. Setelah disuap-suap ternyata puluhan, dan mereka ini selama ini kerjanya biasa-biasa saja, tidak ada yang sakit. Tapi ternyata setelah disuap positif. Nah, inilah OTG ini yang mereka yang imunitasnya kuat. Jadi begitu dia terpapar tidak timbul penyakit, tidak sampai sakit. Jadi teori penyakitnya itu sama sebenarnya semua dengan penyakit-penyakit sebelumnya. Tapi betul tidak ketika orang sudah kena, kemudian dia tidak akan kena lagi atau Tetap tetap akan kena, hanya bedanya dia sudah punya imunitas. Jadi sudah Saya bisa pernah. menolak. Ya. Saya pernah positif, dan alhamdulillah selama ini kalau kena pun saya tidak terlalu khawatir karena imunitas saya itu sudah ada. Yang sekarang diharapkan vaksin itu seperti ini juga, kan vaksin itu buatan. Itu vaksinnya dari mana? Dari kuman juga, kuman tapi sudah dilemahkan. Jadi kumannya sudah tidak aktif, disuntikan ke manusia supaya timbul imunitas. Di sini sudah ada di Gorontalo. Belum. Sekarang Indonesia baru memesan sekian puluh juta. Ya. Itu pun Desember paling cepat. Tetapi vaksin ini buatan. Itu yang buatan. Kalau yang kita kena ini itu alami. Jadi kami yang sudah kena itu rata-rata sudah punya imunitas alami. Jadi walaupun kita tertular, insya Allah 2-3 hari sembuh. Kalau sudah 70% kena seluruhnya, apa dia kena sendiri secara alami tadi atau divaksin, maka akan terjadi herd immunity. Itulah yang diharapkan, itu terjadi herd immunity. Kalau Eropa mereka banyak yang menganut herd immunity ini. Jadi dibiarkan saja. Biarkan saja tertular, tapi Yang penting perkuat. bisa menjaga. Ya, perkuat imunitas. Begitu dia tertular, daya tahan tubuh naik, kumannya naik. Karena kuman ini masuk, kalau kita belum ada imunitas, artinya kita punya kuman masuk, penjahat. Katakanlah penjahat ini kuman. Ada polisi tapi belum kenal ini penjahat. Ada polisi tapi dia belum kenal, oh ini penjahat. Jadi dia belum tahu bagaimana. Belum tahu. menghadapi Jadi ini, walaupun bagaimana mereka melemahkan dia. berdampingan bersamaan tapi tidak terlalu mengenal. Kecuali kalau penjahatnya sudah macam-macam, itu mungkin langsung dia tahu. Tetapi kalau dia sudah ada imunitas, artinya sudah pernah terpapar, polisi ini sudah tahu, oh, ini penjahat. Begitu Karakternya sudah diketahui. sudah karakternya sudah diketahui. Jadi begitu penjahatnya masuk, langsung dia tahu, oh, ini penjahat. Begitu. Itu imunitas dengan penyakit, ya. Jadi imunitas kita itu spesifik terhadap penyakit itu, ya. Spesifik terhadap COVID. Nah, itu begitu kuman COVID masuk langsung dia kenal. Itu. Makanya kalau orang sudah pernah kena bukan berarti tidak akan kena lagi, tetap bisa tertular lagi, tapi dia lebih cepat sembuh dibanding yang belum pernah. Karena step-stepnya itu ada, yaitu kalau kita misalnya kena kuman, tidak langsung sakit.
dia timbul gejala itu kira-kira 5 hari. Tapi semua merasakan gejalanya, walaupun Tidak. tidak terlalu, yang OTG itu tidak merasakan gejala. OTG tidak ada gejala. Sama sekali. Sama sekali tidak ada gejala. Misalnya penciuman kurang. Tidak ada. Kalau dia ada gejala berarti dia bukan OTG lagi. Karena OTG itu orang tanpa gejala. Jadi dia tidak merasakan apa-apa, seperti yang masuk-masuk kantor itu tidak ada keluhan, tidak apa, cuma karena di tracking ketemu. Kalau tidak di tracking dia juga tidak pernah. Yang ada gejala, misalnya ada penciuman, berarti dia sudah anosmia namanya. Jadi dia sudah ada tanda, ada gejalanya. Oh, saya penciumannya ini, atau dia sudah panas, sudah demam, sudah batuk. Nah, itu berarti dia udah punya gejala. Nah, itu sudah bukan lagi OTG lagi. Hanya gejalanya ini ada 3. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, dan kritis. Itu. Jadi step-stepnya ada. Ya. Ada misalnya orang yang memang keluhannya, misalnya masuk rumah sakit keluhannya lain misalnya, Ya. tapi tiba-tiba di dalam itu sudah COVID. Itu bagaimana ceritanya? Ini pernyataan seorang tokoh kita yang mengatakan bahwa rumah sakit jangan meng-COVID-kan. meng-COVID-kan. Iya. Ini di era pandemi, bukan cuma di Indonesia, seluruh global ini ya, seluruh dunia itu setiap gejala yang masuk ya, terutama panas atau gejala pernapasan, itu kita harus mencurigai ke arah COVID karena ini pandemi. Kalau ini sudah bukan pandemi lagi, mungkin kita tidak akan berpikir ke sana. Tetapi karena ini pandemi, di mana-mana COVID yang ada, kita gejalanya ke sana. Tapi itu pun bukan langsung setiap yang datang itu langsung kita COVID. Bukan. Kita ada scoring. Jadi setiap pasien yang masuk, kita scoring. Ini COVID atau non-COVID. Kalau scoringnya dia masuk ke COVID, maka kita perlakukan sebagai COVID. Tapi belum pasti COVID. Hanya perlakukan. Jadi kita periksa swab, periksa ini diisolasi. Ya, jangan sampai kalau ini COVID terus masuk di ruangan biasa, maka orang-orang yang sudah umumnya pada sakit itu akan tertular semua. Itu yang kita jaga. Maka tetap kita mengisolasikan pasien ini sambil kita periksa. Begitu dia negatif COVID, ya sudah pindah ke ruangan biasa. Dan masyarakat juga tidak perlu takut dengan COVID dengan tidak COVID ini. Kalau memang skornya di bawah, beberapa pasien sekarang kami rawat juga banyak. Setelah diskor di depan tidak masuk COVID, jadi kita masukkan ke ruangan biasa. Tapi tetap kita evaluasi COVID itu tetap harus ada, karena kita harus karena kondisi yang mengharuskan mereka untuk diperlakukan seperti itu. Iya. Karena masa pandemi kita harus masa pandemi kita care, jangan sampai, karena intinya orang yang sudah sakit itu daya tahan tubuhnya udah rendah. Itu sudah sama dengan komorbid berat. Kemudian kita tambahkan dengan COVID. Orang ini kita satu kamarkan dengan COVID. Karena pelayanan kita sekarang itu kan rata-rata satu kamar, tidak ada yang sendiri. VIP pavilion kita itu sudah dipakai oleh COVID. Tidak ada lagi yang. Berapa persen pasien COVID sekarang? Di rumah sakit, iya, Alisabun misalnya ini. Atau Sekarang mungkin itu beberapa rumah sakit ini? Ada 30%, 40% ada. Pasien COVID. Pasien COVID. Di seluruh pasien. Ya, seluruh pasien. Jadi memang agak tinggi. Sekarang angka kunjungan itu menurun. Karena orang takut nanti kalau masuk rumah sakit dianggap COVID. Masuk di rumah sakit dianggap COVID. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Kita tetap melakukan screening. Nah, screening ini pakai scoring itu. Jadi kalau ada riwayat panas, ada riwayat saluran napas, kalau angkanya tidak mencukupi, ya bukan masuk COVID. Kita masukkan ke ruang biasa. Tapi kalau dia memang memenuhi syarat, itu pun belum pasti COVID. Kami masih sediakan tempat. Kalau di Alwi-Sabu itu ada isolasi A, isolasi C. Itu yang belum COVID. Jadi semua itu yang belum COVID, baru dicurigai ke arah COVID. Nah, itu kita periksakan semua. Di Ainun ada namanya ruang hasri. Ruang hasri itu yang belum positif. Begitu dia terdapat positif, itu pun kita jaga jarak. Masing-masing pasien kita jaga jarak. Protokol kesehatan tetap jalan. Jadi ada cuci tangan di tiap tempat tidur, ada jarak, pakai masker itu. Begitu dia terbukti COVID, baru pindah ke ruang COVID. Begitu dia terbukti tidak COVID,
pindah ke ruang biasa. Ini orang-orang yang masih dicurigai. Jadi bukan semua itu sudah pasti COVID, bukan. Karena kalau memang harus dipaksakan dengan pasien yang lain, jangan sampai justru akan menularkan ke yang ya. lain. Itu yang kita khawatirkan. Karena yang sakit lain ini juga mereka sudah komorbidnya sudah pasti berat, karena dia sudah namanya orang sakit masuk rumah sakit pasti berat. Kalau ringan-ringan biasanya masih kontrol di puskes atau di praktek-praktek swasta. Iya, banyak orang yang tidak mau ke rumah sakit sekarang ataupun ke puskes, katanya nanti saya di COVID-kan, iya. Apalagi ada pernyataan tokoh yang seperti itu, dan itu saya melihat dibagikan di media sosial banyak sekali yang membagikan. Apakah itu tidak merugikan tenaga kesehatan atau pihak rumah sakit? Ya, itu jelas kita ini kan sekarang membangun opini. Kita bangun bahwa COVID ini tidak ada apa-apanya. Banyak yang sudah kena, ya. Sekarang di perkantoran saja udah banyak. Ya. Apakah mereka ini? Ada satu kantor yang sampai 40 orang. Ya, 40 orang itu istri saya di situ. Jadi suami istri sudah kena. Iya, istri saya sudah kena. Oh, tidak kena. Dari saya merawat bulan Maret sampai sekarang, alhamdulillah istri saya belum kena. Ini perlu dibagikan tipsnya supaya kan masa suaminya kena istrinya tidak kena. Tergantung imunitas. Oh iya. Mungkin dia udah kena tapi tidak ada gejala, ya. Saya pun itu gejalanya juga cuma ringan, cuma panas. Cuma karena saya merawat COVID, saya harus memeriksakan diri. Maka dengan kesadaran sendiri saya datang di rumah sakit periksa. Saya bawa 2 kofor dengan istri saya ke rumah sakit tengah malam, saya suruh periksa. Saya ini panas, sudah minum obat panas tidak turun. Jadi saya minta diperiksa. Begitu diperiksa saya positif, istri saya negatif. Jadi kofornya 1 dibawa, 1 pulang ke rumah. Gitu. Jadi karena saya panas, gejala saya cuma panas, tidak ada yang lain-lain. Ya, hanya panas. Jadi 2 hari 3 hari udah hilang panasnya. Tapi karena masih positif, saya masih bertahan dirawat di rumah sakit. Dan ya, lanjut yang tadi, yang perkantoran itu yang banyak. Nah, klaster perkantoran ini memang kalau yang banyak ini saya maklumi karena ini kantornya juga pemeriksa. Jadi jalan-jalan terus ya dari kantor satu ke kantor satu. Jadi yang banyak itu yang pemeriksa. Kemarin itu yang banyak klasternya ya kita sebut saja inspektorat, BPK. Ya, itu pemeriksa semua itu. Jadi dia jalan. Jadi sering Dinas Kesehatan juga. Dinas Kesehatan ada 30 orang kalau tidak salah, 30 orang. Jadi memang banyak perkantoran karena kalau satu kena dia saling menularkan. Hanya orang-orang ini kan daya tahan tubuhnya bagus. Jadi tidak sampai sakit. Itu. Iya. Kemudian masker. Masker yang benar itu yang bagaimana sebenarnya? Yang iya kan banyak kan, apalagi sekarang banyak masker dijual di mana-mana. Kemudian pernah kita sempat memberitakan juga bahwa masker scuba itu tidak layak untuk digunakan. Ya. Ini sebenarnya seperti apa? Yang masker medis misalnya, apakah bisa dipakai oleh orang biasa? Ini masker medis kan? Ya. Nah, apakah bisa dipakai oleh masyarakat biasa? Atau mungkin ada yang harusnya standar-standarnya seperti apa supaya kan orang tahu bagaimana standar masker sebenarnya yang bisa digunakan. Ya, untuk masker ini perjalanannya panjang ya. Awalnya WHO itu tidak mensyaratkan pakai masker. Jadi Kemenkes juga mengikuti. Itu yang dikutip kata-kata dokter Terawan kemarin yang itu dihebohkan. Itu sebenarnya udah beberapa bulan lalu. Awal-awal COVID beliau Pak Menkes itu ngomong itu tidak perlu pakai masker buat yang tidak sakit, hanya yang sakit yang perlu pakai masker. Itu awal-awal COVID bulan Maret kalau tidak salah, tapi viral lagi sekarang ya setelah diviralkan lagi. Nah itu sebenarnya masker awalnya karena ketersediaan masker kita terbatas sampai harganya yang kayak masker begini yang harganya hanya jadi 50.000. 9 ribuan bisa 50.000, yang kami pakai N95 itu yang harganya 40-30 ribuan sampai jadi 1.950.000, ada 950.000 sampai mahal karena ketersediaan masker kita tidak ada, sementara
pemakaiannya besar. Nah, di sini Kemenkes mengambil kebijakan sama dengan WHO, masker kesehatan itu hanya dipakai oleh petugas dan yang sakit karena ketersediaannya. Tetapi sekarang kan sudah banyak. Sekarang cari masker bedah begini di Indomaret, ini ada banyak, di mana-mana ada. Sampai satu. Iya, banyak. Jadi tidak ada masalah lagi. Sehingga sekarang PDPI pun ya, Persatuan Dokter Paru Indonesia menganjurkan untuk pakai masker sampai di rumah pun bagi kita semua masyarakat. Karena sudah bisa didapat, sudah ada produksinya ada, ya. Pakai masker benar itu sebenarnya sebenarnya ada 3 lapis. Intinya kita tes, kita tiup. Kalau kita tiup tidak keluar udara, berarti dia memang betul-betul tertutup. Yang kita scuba ini ada yang scubanya tapi kan yang tipis, satu kain. Begitu kita tiup masih terasa juga. Jadi yang ditakutkan kalau pasiennya cuma ngomong, mungkin percikannya tidak kuat, masih bisa tertahan di masker. Tetapi kalau dia batuk atau bersin, tetap dia keluar. Itu. Dan sebenarnya kalau orang pakai masker, kalau batuk tidak perlu lagi pakai tangan, karena maskernya yang udah menahan. Tapi ada juga orang kalau batuk maskernya justru dikeluarkan. Pakai tangan, akhirnya tangan ini. Iya, tangan ini pegang meja, pegang benda-benda apa saja. Kadang-kadang belum cuci tangan, ada orang mau ini pegang tangan lagi. Akhirnya dia menyebarkan ke orang-orang. Nah, itu. Saya berapa hari lalu sempat tanya, ada salah seorang dokter, dia ada yang datang dia jabat tangan. Saya tanya, "Dok, enggak apa-apa kalau jabat tangan gitu?" Terus dia bilang, "Oh, saya kan tidak pernah pegang hidung, pegang mata, tapi setiap saat saya harus pakai hand sanitizer." Ya, itu benar ya. Jadi sebenarnya protokol kesehatan kita jalankan. Kalau semuanya disiplin dengan protokol kesehatan ini, insya Allah penyebaran ini tidak ada. Kalau semua disiplin, ya. Contoh itu yang dokter yang tadi dikatakan, kita sebenarnya tidak dilarang untuk pegang tangan. Itu di orang Muslim itu harus memang. Jadi kita pegang tangan silakan, tapi setelah itu kita memang cuci tangan, jauhi menyentuh mata, mulut, hidung, dan tetap kalau ini tetap pakai masker supaya kalau protokol kesehatan ini jalan. Ya, kemarin-kemarin kan udah diizinkan buat pesta, buat apa berkumpul silakan, tapi protokol kesehatannya jalan. Mall dibuka, masjid dibuka dengan protokol kesehatan. Selama itu dijalankan protokol kesehatan, insya Allah kita tidak akan tertular dan tidak akan menularkan. Terutama yang protokol kesehatan ini, yang masker itu terutama yang sakit. Karena yang sakit itu setiap dia ngomong, setiap dia bersin, setiap dia batuk, dia akan mengeluarkan kuman, mengeluarkan virus, dan itu akan dilemparkan ke udara. Kalau dia dalam bentuk halus sekali seperti aerosol, nah itu lama, sekitar 3 jam dia melayang-melayang di udara. Nah, orang yang datang berikutnya ke tempat itu, dia menghirup aerosol ini, dia bisa tertular. Kalau tidak pakai masker. Kalau tidak pakai masker, ya makanya sebenarnya, tapi yang utama itu yang sakit. Kalau dia pakai masker, dia batuk, dia ngomong apa semuanya tertahan di masker. Jadi tidak ada masalah. Kalau yang sakit, di praktek saya semuanya saya pakai masker. Kalau orang tidak bawa masker, saya berikan masker. Pasien yang datang. Pasien datang supaya setiap orang itu dia tidak akan menularkan ke saya. Jadi sebenarnya kalau dia sudah pakai masker itu sangat aman untuk, walaupun kita harus ngobrol, iya, berdekatan. Kalau misalnya kita sama-sama ngomong begini, Bu. Iya. Selama kita pakai masker, misalnya saya pakai masker. Kalau saya pakai masker, saya yang sakit. Saya pakai masker, ibu yang pakai masker. Saya yang sakit, ibu pakai masker kan? Ibu yang pakai masker. Itu penularannya 70%, hanya berkurang 70% berkurang. Hilang. Tetapi kalau ibu dengan saya dua-duanya pakai masker, 95% tidak menular lagi. Ditambah dengan jarak kita yang 1 meter, itu 0%. Jadi tidak akan menular. Kalau ibu pakai masker, saya pakai masker, jarak 1 meter, insya Allah tidak ada penularan. Itu sebenarnya bisa kita lakukan di masjid, di pesta-pesta. Nah itulah, tapi protokol-protokol ini yang sekarang ini agak
tidak jalan. Karena saya beberapa kali ikut pesta juga, saya sudah pakai masker, cuci tangan, tapi saya lihat kok di dalam cuma waktu masuk pakai masker, setelah itu agak lama kemudian sudah buka masker semua. Apalagi kalau makan, ini ya, kalau makan kan pasti harus buka. Begitu buka. juga di warung kopi. Ya. Orang kan lebih banyak ngomong daripada minum kopinya. Nah, maskernya dibuka dan sangat berdekatan begini ngomongnya, itu kan sangat rentan juga. Saya kemarin ikut dengan Pak Gub itu ke Cibubur itu, kita makan berempat di mie Gajah Mada ya, kita berempat ini rasa aneh karena protokol kesehatan di mall itu ternyata ketat. Maka kita makan itu tidak ada yang berhadapan. Betul. Satu di sana, Dokter Fikri di ujung, saya di sini, Dokter Yansi di sana. Jadi kita berempat itu jaraknya lebih dari 1 meter dan kita susah ngomong karena kalau yang ujung ke ujung itu udah sekitar 4 meter jauhnya. Padahal kita cuma berempat. Nah, itu protokol ini yang jalan kalau di sana. Tapi kalau di sini saya lihat di kafe-kafe, kan saya biasa pulang praktek lewat kafe-kafe, saya lihat semua duduk berhadapan, berdampingan dan tidak pakai masker. Itu tidak ini tidak bisa memberikan rekomendasi ke pemerintah dengan memberlakukan aturan ini di semua rumah makan misalnya. Bahkan di Jakarta itu kan belinya tidak bisa makan di tempat, harus take away. Kemudian kemarin waktu saya di Manado juga begitu. Jadi saya ngajak anak saya makan, kemudian ada 4 kursi, tapi kursi yang 2 ini diikat. Jadi tidak bisa ditarik. Silang ya. Nah, akhirnya saya dan anak saya duduk, saya di sini, dia di sini. Begitu. Jadi tidak bisa berhadapan langsung. Nah, di sini tidak ada seperti itu. Memang ada sih disilang-silang, tetapi kan tetap duduk ya. Iya. Sebenarnya Pak pemerintah ya, saya lihat dalam hal ini Pak Gubernur sudah menginstruksikan itu. Sampai-sampai beliau itu kemarin di rapat Forkopindo itu menyarankan untuk pembatalan lagi yang untuk berkumpul-berkumpul. Karena itu ternyata setelah dievaluasi sebagian tidak jalan. Tapi beberapa kali saya juga melihat banyak keamanan ya, tenaga polisi maupun tentara itu yang sekarang lagi operasi-operasi juga di kafe-kafe. Jadi mereka tetap mengawasi protokol kesehatan ini supaya tetap dijalankan. Tapi sanksinya? Sanksinya ini sudah ada aturannya tapi tidak ada sanksi. Tidak ada sanksinya. Mereka, akhirnya tetap jalan. Itu. Dan ya bisa saja kan ada kompromi atau apa. Padahal kan sudah ada maklumat Kapolri juga yang melarang ada kumpul-kumpul. Tetapi ini masih juga tetap dilakukan untuk kumpul-kumpul ini. Makanya itu kita mengharapkan kesadaran langsung dari masyarakat, terutama karena memang yang biasanya ngumpul-ngumpul ini ada anak muda. Nah, anak muda ini kan daya tahan tubuhnya bagus, imunitasnya bagus, belum ada komorbid, belum ada diabetes, belum ada hipertensi. Jadi mereka ini masih enak. Tetapi yang sebenarnya kita jaga yang di rumah. Orang tua, kakek, nenek, ini yang kita jaga mereka. Anak. Kalau yang muda-muda ini, insya Allah mereka bagus-bagus ya. Walaupun mereka kena terinfeksi, tapi biasanya mereka cepat sembuh. Tapi yang di rumah ini yang kita jaga. Kemudian untuk anggaran COVID, walaupun dokter sih sebenarnya tidak terjun di situ ya, karena dokter kan langsung berhadapan dengan pasien. Itu anggarannya sebenarnya berapa sih untuk COVID itu setiap rumah sakit? Sebenarnya anggarannya tidak dianggarkan seperti itu. Kita rumah sakit tidak pegang uang sampai sekarang. Untuk insentif nakes pun kita dari rumah sakit sudah berlapis-lapis verifikasinya, yaitu verifikasi di tingkat rumah sakit, kemudian diverifikasi oleh BPJS, kemudian itu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan lagi. Setelah itu baru turun dananya. Itu untuk insentif tenaga medis ya. Dan wajar kalau tenaga medis mendapatkan intensif yang besar pun tidak masalah sebenarnya. Tapi itu pun masih dihitung. Berapa kali masuk, berapa kali tidak masuk. Kalau dia masuknya hanya sekian, ya dapatnya juga cuma sekian. Dia tidak dihitung dari berapa pasien yang ditangani. Enggak, tidak ada. Jadi karena ada yang sampai kalau dihitung dari berapa pasien yang ditangani itu tadi bahwa mengcovidkan pasien. Itu kalau jasa dihitung berapa pasien yang masuk. Tetapi kalau yang
Yang untuk insentif itu tidak. Jadi dihitung berapa kali dia bertugas di ruangan COVID. Kalau dia tidak bertugas di ruangan COVID, maka dia tidak akan dapat insentif itu. Nah, yang sekarang yang tadi jasa. Jasa ini pun tidak semudah begitu kita klaim. Dan kebanyakan klaim-klaim kita itu gagal. Ada banyak gagal klaim gara-gara aturan untuk pengklaiman jasa ini keluarnya di bulan akhir Mei. Sementara kita menangani COVID-nya dari Maret. Nah, aturan-aturan yang ada di bulan Mei yang harus ada KTP, harus ada foto ronsen, itu kan kadang-kadang waktu di bulan Maret kita belum buat. Makanya ada beberapa pasien yang kita telepon minta dikirimin fotokopi KTP. Karena kalau tidak ada fotokopi KTP tidak bisa diklaim. Nah, itu yang kekurangan di awal-awal. Sedangkan aturan yang datang itu nanti di bulan-bulan Mei akhirnya kita kesulitan untuk pengklaiman. Tapi itu kita sambil jalan kita benahi. Nah, untuk klaim ini verifikasinya juga banyak ya. Dari rumah sakit kita verifikasi dulu. Dari verifikator rumah sakit yang dibentuk oleh direktur. Kemudian itu verifikasi BPJS. Verifikatornya BPJS. Kalau ini memenuhi syarat, verifikasi di Dinas Kesehatan. Setelah Dinas Kesehatan dikirim langsung ke Kemenkes, verifikasi lagi di sana. Jadi misalnya orang COVID kita rawat 10 hari. Ya. Awalnya dia positif. Hari ke-7 udah negatif. Tapi dia karena masih ada keluhan masih kita rawat 10 hari, ya. Jadi Kemenkes itu lihat angkat hasil swab negatif di hari ke-7. Begitu hasil swabnya hari ke-7, maka yang sisanya 3 hari ini sampai 10 hari tidak bisa diklaim. Untuk COVID tidak bisa. Begitu dia keluar negatif, maka berhenti di situ klaim. Sampai di hari ke-7. Di hari ke-7 walaupun kita rawat sampai hari ke-10 tidak akan diklaim. Karena memang verifikasinya seperti itu. Begitu hasilnya negatif, langsung berhenti klaim. Jadi, kita meng-COVID-kan pun tidak bisa. Karena kalau tidak ada bukti, minimal buktinya itu scoring, foto ronsen, rapid test. Dan kalau hasilnya negatif, tidak bisa didiagnosa sebagai COVID, tapi bisa diklaim hanya sampai hasil negatif ini. Kalau 3 hari kemudian dia negatif hasilnya, sudah. Berhenti di situ klaim untuk COVID. Tidak bisa lagi. Begitu ada hasil negatif tidak bisa diklaim lagi. Jadi anggapan orang bahwa rumah sakit mengejar intensif itu memang itulah karena pendapat kita ini kan semuanya udah diam di tempat. Semua orang itu stres, pemikirannya udah macam-macam. Ya. Ada yang bilang bahwa ini konspirasi. Ya, karena setelah ini langsung ada vaksin, ada vaksin, ada jual beli vaksin, masker penjualannya. Masker, ya. Karena memang kita udah banyak yang stres, memang kerja dari rumah itu tidak bagus ya. Karena walaupun bagaimana sama saja dengan kita di penjara, ya. Kerja di rumah semua kan tidak bedanya dengan orang tahanan.